وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. Sadaqallahul azim. Artinya, tidaklah sama antara orang beriman yang duduk atau yang tidak turut berperang tanpa mempunyai uzur halangan dengan orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya. Allah melebihkan derajat orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk tidak ikut berperang tanpa halangan kepada masing-masing. Allah menjanjikan pahala yang baik, surga, dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang yang duduk dengan pahala yang besar, yaitu beberapa derajat daripadanya, serta ampunan dan rahmat. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat dalam keadaan menzalimi sendiri, mereka, para malaikat bertanya, "Bagaimana kamu ini?" Mereka menjawab, "Kami orang-orang yang tertindas di bumi Mekah." Mereka, para malaikat bertanya, "Bukankah bumi Allah itu luas, sehingga kamu dapat berhijrah di bumi itu?" Maka orang-orang itu tempatnya di neraka jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Kecuali mereka yang tertindas, baik laki-laki atau perempuan, dan anak-anak yang tidak berdaya dan tidak mengetahui jalan untuk berhijrah, maka mereka itu mudah-mudahan Allah memaafkannya. Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Dan barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah karena Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sesungguhnya pahala telah ditetapkan di sisi Allah. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Oke, alhamdulillah, masya Allah. Barakallahu fiik Ustazah Dedeh, wa jazakumullah khairan. Ustazah Dedeh yang telah membacakan lantunan ayat suci Al-Quran yang masya Allah menggetarkan hati ya. Nah, insya Allah semoga kita semua teman-teman peserta yang hadir berkesempatan nih bisa menghafal di Hufaz Online sampai juz yang barusan Ustazah Dedeh bacakan ya. Amin amin ya robbal alamin. Oke, acara selanjutnya yaitu acara inti kita, kajian kitab At-Tibyan. Kepada seluruh peserta dimohon mempersiapkan ya alat tempurnya untuk menuntut ilmu, alat tulisnya, mungkin posisinya yang enak untuk menyimak Ustadz. Ya alhamdulillah Ustadznya juga sudah hadir dari tadi ya Ustadz. Kepada Al-Ustadz Al-Mukarram, Ustadz Hasan Zuri, LC dipersilahkan. Terima kasih banyak Ustazah Husnah, jazakillah khairan, dan kepada semua yang sudah hadir, terima kasih juga jazakumullahu khairan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sekali lagi untuk semua nikmat yang diberikan kepada kita, nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat bersaudara, nikmat berkeluarga, nikmat kita masih bisa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan taufiknya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala khususnya melalui kalamnya yakni Al-Qur'anul Karim dengan segala bentuk interaksinya. Baik itu tilawah dalam makna kita membacanya dari mushaf, kemudian boleh jadi kita menghafal, memurajaah, membaca terjemah, memahami, mentadaburi, merenungi, mengamalkan, mendakwahkan, termasuk dalam hal ini yang siang ini kita lakukan, yakni kita thalabul ilmi, bersilaturahim, bertawasau bil haq, tawasau bis sabar, dan tidak jauh-jauh dari Al-Quran, karena kita masih membahas tentang adab-adab para pengemban Al-Quran yang sudah disusun oleh salah seorang ulama, yakni Al-Imam An-Nawawi, dalam kitabnya yang hampir-hampir tidak ada seorang penghafal Al-Quran pun kecuali dia kenal kitab ini. Setidaknya namanya At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Dan alhamdulillah kita difasilitasi oleh Hufadz Online bukan hanya sekedar mengenal namanya saja atau tahu cover kitab atau bukunya saja, tetapi kita diberikan kesempatan untuk bisa membacanya huruf demi huruf, baris demi baris, kalimat demi kalimat, halaman demi halaman, karena apa yang ditulis oleh para ulama, di antaranya Imam Nawawi, ini adalah karya yang sangat agung. Salah satu bentuk keagungannya adalah diterimanya secara luas. Dan para ulama mengatakan biasanya itu menunjukkan keikhlasan penulisnya. Diterimanya sebuah karya di tengah umat itu menunjukkan karya tersebut ketika ditulis, ketika disusun dengan penuh keikhlasan dan hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kita mempelajari karya Imam Nawawi salah satunya ini yakni At-Tibyan, kita pun bisa mencontoh pribadi beliau. Karena karya seseorang itu tidak lepas dari karakter seseorang. Itulah pentingnya dulu sekali di awal ketika kita belum memulai masuk ke bab-bab dalam kitab At-Tibyan ini, kita sudah sedikit berkenalan dengan Imam An-Nawawi, biografi beliau. Dan itu selalu begitu dalam setiap kitab-kitab dalam agama Islam ini. Sudah menjadi tradisi dalam buku-buku agama Islam itu ada satu halaman bahkan satu bab gitu ya tentang biografi penulis. Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah karena karya seseorang tidak lepas dari karakter seseorang. Hal ini berbeda misalnya dengan kalau kita melihat karya-karya orang-orang barat misalnya. Orang-orang yang tidak muslim
Maka kadang teori-teori yang mereka ungkapkan itu jika dibanding dengan kepribadian sang penulis itu jauh berbeda. Teorinya sangat sempurna, tetapi kadang kepribadian penulisnya itu sangat jauh dari kesempurnaan itu. Hal ini berbeda. Kalau kita hari ini membaca At-Tibyan, maka sesungguhnya At-Tibyan ini sudah dipraktekkan oleh Imam An-Nawawi bahkan sebelum beliau menyusunnya. Sudah selesai beliau mempraktekkan semua adab-adab ini, baik kepada guru beliau, kepada sesama murid ketika beliau belajar, dan kepada siapapun ketika beliau sedang berinteraksi ber-Al-Quran. Makanya alhamdulillah sekali lagi kita diberikan kesempatan untuk bisa mengkaji, mengeja bahkan pelan-pelan isi dari kitab At-Tibyan ini. Semoga kita mendapatkan berkah dan hikmah dari kitab tersebut dan kita bisa meneladani sifat-sifat karakter dari Imam Nawawi, salah seorang ulama yang masyhur di kalangan kaum muslimin dan diterima secara umum. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan alhamdulillah kita sudah cukup jauh melangkah di kitab At-Tibyan ini ya. Kita sudah berada di bab yang ke-6. Sedikit review, bab pertama itu membahas tentang keutamaan ber-Al-Quran. Yang kedua, keistimewaan ber-Al-Quran dibanding dengan aktivitas atau ibadah lainnya. Yang ketiga, larangan menyakiti Ahlul Quran. Yang keempat, adab para pengajar dan pelajar Al-Quran. Yang kelima sebelum sekarang yakni adab para penghafal Quran. Dan yang sekarang yang sedang kita baca ini adalah adab membaca Al-Quran. Dan ini inti dari kitab ini, karena inilah kurang lebih kaum muslimin mayoritas berada di level ini, yakni orang-orang yang pasti membaca Al-Quran gitu ya. Meskipun boleh jadi belum punya hafalan kecuali sedikit. Dan dulu kita sampaikan di awal, di bab ke-6 ini ada 56 pasal. 56 ada tentang bagaimana kita ketika membaca Al-Quran. Dan alhamdulillah dari 56 itu kita sudah lewati 8 diantaranya. Dan sebelum 8 bahkan di mukaddimahnya saya ulang-ulang ini agar kita ingat ya. Dan tahu secara utuh apa itu At-Tibyan dan apa itu bab yang ke-6 terutama. Kita ingat sekali di awal mukaddimah bab ke-6 ini Imam An-Nawawi mengingatkan kepada kita bahwasanya ketika membaca Al-Quran yang pertama dan tidak boleh lupa dimanapun berada, kita mempersembahkan aktivitas kita membaca Al-Quran ini untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk semua amalan-amalan yang lain. Sebagaimana kita siang ini berkumpul, juga mari saya mengingatkan kepada diri saya pribadi dan kita semua, mari bismillahirrahmanirrahim. Kita niatkan untuk kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada yang lain. Bukan untuk yang lain. Agar aktivitas yang sangat mulia ini begitu berharga nanti di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian adab yang paling penting juga disampaikan di awal, saya review sedikit, yakni ketika sedang membaca Al-Quran, rasakan kita sedang bermunajat, berduaan saja dengan Allah. Seolah Allah sedang kasih kita sebuah pesan pribadi melalui Al-Quran itu. Dan ketika kita mendengarkan Al-Quran, sejatinya kita sedang mendengarkan kalam Allah. Dan ketika sedang membaca Al-Quran, kita sedang menirukan kalam Allah yang sudah tertulis dalam mushaf. Maka wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan. Tentu tidak ada bandingannya ya. Antara kalam Allah, qaul Allah dengan kalam selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hal yang tidak ada bandingannya, sehingga sebagus apapun perkataan seseorang, kuat seseorang,
kata-kata bijak seseorang, orang bijak sekalipun jika dibandingkan dengan Al-Quran maka tidak sebanding. Kecuali kalau dalam rangka menerjemahkan isi-isi atau nilai-nilai dari Al-Quran. Dan terakhir di pasal kemarin yang ke-8 kita sudah membahas tentang ketika membaca Al-Quran kita baca dengan penuh tadabbur, penuh dengan penghayatan. Membacanya itu tidak kosong. Karena hal ini butuh latihan, butuh pembiasaan. Dan boleh jadi di antara kita atau umumnya kaum muslimin itu untuk mencapai level bisa mentadabburi apa yang dibaca itu tidak semudah membacanya itu sendiri. Sehingga bentuk latihannya adalah dengan kita biasakan. Saya berpesan kepada saya sendiri dan kita semua, tidak lewat satu hari kecuali kita baca Al-Quran, dan ada satu bacaan Al-Quran itu yang kita khususkan untuk memahaminya, untuk membaca terjemahnya. Dan itu kita targetkan. Kalau khatam baca Al-Quran boleh jadi sudah biasa ya. Kaum muslimin rata-rata sudah melakukan itu. Bahkan mungkin waktu kecil sudah khatam sekian kali. Minimal banget setiap Ramadan khatam baca Al-Quran. Tapi coba mari kita tanya ke diri kita masing-masing. Adakah di antara kita yang sudah khatam baca terjemah Al-Quran? Nah, kalau ada, seberapa banyak? Atau kalaupun nggak baca terjemah, berarti level berikutnya. Berapa persen di antara kita yang ketika baca sudah paham? Yakni kita memiliki kemampuan bahasa Arab minimal ya, agar kita bisa memahami Al-Quran yang juga berbahasa Arab. Nah itu butuh pembiasaan, butuh latihan, dan sesuatu yang dilatih, yang dibiasakan insya Allah pada suatu saat, pada masanya kita akan mencapai level ketika baca Quran, ayat apapun kita langsung paham. Sebagaimana kita paham surat Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas, dan beberapa ayat yang populer yang banyak dibahas oleh para ustadz, oleh para ulama. Nah, pasal berikutnya yang ke-9 itu pendalaman dari pasal ke-8, yakni tentang tadabbur, penghayatan terhadap Al-Quran, yakni tentang mengulang satu ayat atau beberapa ayat dalam rangka tadabbur. Dan agar bisa disimak, saya akan share saja, dan nanti saya minta tolong kepada di antara kita untuk bergantian membacanya ya. Istihbabi tardidil ayat. Siapa yang berkenan membaca lebih dahulu di awal ini? Silakan. Atau minta tolong MC moderator, kira-kira kenal siapa yang layak membaca? Sada Husna bisa minta tolong menunjuk. Oke, baik Ustadz. Insya Allah. Karena nggak ada yang mau, mari kita tunjuk ya. Bismillah. Ustazah, jangan Ustazah. Peserta untuk Bu Evi Perkesi. Silahkan Bu Evi. Silakan Bu Evi. Mudah-mudahan bisa ya. Terlihat ada foto. Sudah nampak di layar ya kitabnya? Silakan. Ada fotonya jadi ya.
Silakan Bu, kelihatan Bu tulisannya. Yang fi'as. Istihbabi tardidil ayati litadabbur. Silakan. Istihbabi tardibi ayati litadabbur. Ya. Silakan Bu, selanjutnya. Mana tulisannya? Baris bawahnya. Masih bersama kita nih? Iya. Qala manafi al-fasli qablahu al-hatti ala tadabburi wa bayana mawqi'ihi wa ta'assuru as-salafi bih wa rafayna an abi Zarwi radhiyallahu an qala qama nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi ayati yuraddi duha hatta asbaha wal ayah in tu'adzibhum fa innahum ibaduk rafa'ahu an-nasi ayyu wa ibnu majih. Baik, cukup ya Bu. Terima kasih banyak Bu. Jazakillah khairan wa barakallahu fiik. Afwan Ustaz. Paslon, pasal baru, yakni pasal ke-9 dari bab ke-6 tentang adab-adab membaca Al-Quran. Nah, pasal ke-9 fistihbabi tardidil ayati litadabbur. Disunahkan kita mengulang-ulang suatu ayat dalam rangka tadabbur. Qad qaddamna fil fasli qablahu, sudah kita bahas sebelumnya pada pasal sebelumnya, al-hatha 'ala tadabbur, perintah untuk tadabbur. Yakni banyak ayat Al-Quran yang memerintahkan kita untuk bertadabbur. Afala yatadabbaruna al-Quran? Mengapa mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatih. Al-Quran adalah kitab yang kami turunkan kepadamu wahai Muhammad, mubarakun yang diberkahi. Untuk apa Al-Quran itu diturunkan? Fungsi utamanya adalah liyadabbaru, agar manusia, agar kita semua mentadabburi isi Al-Quran sehingga kita dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Wa ta'atsuris salafi bi. Kemudian kita juga menyinggung kemarin beberapa contoh para salafus soleh ketika mentadabburi Al-Quran itu sangat terkesan. Sampai-sampai ada yang bahkan diriwayatkan kemarin ada yang sampai meninggal. Saking takutnya digambarkan kepada dia keadaan-keadaan di hari kiamat dan keadaan-keadaan azab Allah Subhanahu wa taala. Itu saking tadabburnya, saking menghayati apa yang dia baca. Nah, salah satu metodenya ketika tadabbur itu adalah kita mengulang-ulang satu ayat yang kita pahami itu, yang kita terkesan itu berulang-ulang sampai puas. Sampai tidak ada batasnya. Nah, di sini disampaikan oleh Imam Nawawi, wa rawaina an Abi Dzarrin, kami meriwayatkan dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, ia berkata, qama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri, maksudnya adalah qiyamul lail, dalam sholat malam, bi ayatin, di mana dalam sholat itu Nabi membaca sebuah ayat yuraddiduha, yang diulang-ulang, hatta asbaha,
sampai tiba waktu subuh. Jadi Nabi mengulang-ulang ayat tersebut, tidak ruku, tidak sujud, dan tidak berpindah ke ayat lain sampai subuh. Baru kemudian Nabi menyelesaikan sholatnya. Apa ayatnya? Wal ayatu in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Ya Allah, jika engkau mengazab mereka, sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Tapi jika engkau ya Allah mengampuni mereka, sesungguhnya engkau adalah Zat yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Sesungguhnya ayat ini menceritakan tentang Nabi Isa alaihissalam dengan kaumnya Bani Israel ya. Ketika kaum Bani Israel ini meminta kepada Nabi Isa alaihissalam untuk diturunkan kepada mereka makanan yang sudah siap saji semeja-mejanya. Dalam surat Al-Maidah ya, meja makan itu. Maka Allah turunkan beneran. Tapi janji Bani Israel untuk beriman kepada Nabi Isa alaihissalam itu tidak ditepati sebagaimana tidak ditepatinya janji-janji sebelumnya. Maka menghadapi kaumnya yang seperti ini, yang bisa dikatakan oleh Nabi Isa alaihissalam adalah ayat ini yang dikutip oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, jika engkau hendak menghadap mereka, maka mereka itu hambamu. Terserah engkau, dan aku tidak punya kekuatan apapun. Dan memang dia layak, mereka layak untuk mendapatkan itu. Tetapi inilah bentuk kasih sayang Nabi kepada umatnya. Wa in taghfir lahum, jika engkau mengampuni mereka, fa innaka antal azizul hakim. Jadi Nabi Isa alaihissalam mendoakan mereka mendapatkan ampunan, mendapatkan hidayah agar mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengarkan kisah ini, yang pertama simpati sekali kepada Nabi Isa alaihissalam. Betapa seniornya ya Nabi Isa alaihissalam dari segi umur, mencontohkan seorang nabi yang sangat peduli terhadap kaumnya. Selain itu yang paling utama adalah kepedulian Nabi terhadap kaumnya. Nabi Muhammad juga punya kaum yang tidak kalah hebat dalam hal pertentangannya kepada Nabi Muhammad. Bangsa kafir Quraisy Mekah terutama saat itu adalah orang-orang yang hampir mirip dengan Bani Israel, memusuhi Nabi, mempersekusi Nabi, mengancam kehidupan Nabi. Maka ini yang hanya bisa dipanjatkan. Maka Nabi mengulang-ulang ayat ini, in tu'adzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Diulang terus sambil betul-betul memohon kepada Allah Subhanahu wa taala sekiranya Allah berkenan memberikan kepada kaumnya hidayah agar Allah ampuni setelah itu. Hatta asbaha, sampai pagi hari. Kemudian contoh yang lain, bagaimana kalau tadi Nabi ya, sekarang para salafus soleh mempraktekkan juga apa yang sudah dicontohkan Nabi. Wa'an Tamimin Ad-Dari, dari sahabat Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, annahu karrara hadhil ayata hatta asbaha. Tamim Ad-Dari mengatakan bahwa dia pernah mengulang-ulang satu ayat berikut ini dari malam hingga pagi. Dan ayatnya berbunyi, am hasibal ladzina jatarahus sayyiati an naj'alahum kal ladzina amanu wa 'amilus solihati sawa'am mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Apakah orang-orang yang berbuat keburukan itu mengira, menyangka bahwasanya mereka akan bernasib sama dengan orang-orang yang beriman dan beramal soleh? Sama dalam kehidupan di dunia dan sama setelah kehidupan nanti di akhirat, setelah kematian. Sa'a ma yahkumun. Sungguh sebuah keputusan yang buruk seandainya demikian gitu ya. Ya pasti jawabannya tidak sama. Orang yang berbuat keburukan akan mendapatkan balasan yang setimpal.
Dan sebaliknya, orang yang berbuat kebaikan akan mendapatkan balasan kebaikan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ini bentuk muhasabah beliau. Jadi beliau merasa dirinya itu di antara bagian orang-orang yang ijtarahus sayyi'at, orang yang berbuat keburukan. Yang mereka menyangka akan dibalas dengan kebaikan sebagaimana Allah membalas kepada orang baik. Dan itu tidak mungkin. Kalau demikian maka tidak adil bagi orang-orang yang di dunia ini mereka berbuat baik, mereka bersabar, mereka mengorbankan dirinya. Ternyata sama saja nasibnya dengan orang-orang yang tidak pernah memikirkan dirinya, nggak pernah memikirkan Tuhannya. Kami Madari mengulang-ulang ayat ini dengan penuh muhasabah, dengan penuh harapan agar tidak dimasukkan dalam golongan orang-orang yang berbuat buruk, tetapi dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Kemudian wa'an Abbad ibn Hamzah qala, Abbad bin Hamzah berkata, dakhaltu ala Asma. Aku pernah suatu kali masuk ke dalam rumah Asma binti Abi Bakar ya. Dan Abbad ini masih kerabatnya. Radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya, wa hiya taqra'u, dan ketika itu Asma sedang membaca sebuah ayat, famanallahu alaina wa waqana adzabas samum. Surat At-Tur ayat 27. Dan Allah telah memberikan kita nikmat dan menjaga kita dari azab yang sangat pedih, azab yang sangat panas. Asma binti Abi Bakar mengulang-ulang ayat ini. Famanallahu alaina wa waqana adzabas samum. Famanallahu alaina wa waqana adzabas samum. Terus mengulang-ulang seperti itu. Waqaftu 'indaha faja'alat tu'iduha wa tad'u. Maka aku berhenti dan menyimak, ternyata beliau Asma binti Abi Bakar mengulang-ulang ayat itu dan berdoa agar termasuk orang-orang yang mendapatkan nikmat tersebut dan dihindarkan, dijaga dari azab yang pedih tersebut. Wa qala 'alayya dzalika, maka sampai aku bosan karena kelamaan gitu ya, nungguin Asma sedang sholat dan mengulang-ulang ayat tersebut. Fadhhabtu ila suq, maka aku pun pergi ke pasar. Faqadaitu hajati, maka aku pun menyelesaikan hajatku di pasar, belanja ini itu dan lain sebagainya. Tsumma raja'tu, dan aku kemudian pulang dan kembali ke tempat yang sama, wa hiya tu'iduha wa tad'u. Dan Asma binti Abi Bakar masih dengan posisi yang sama dan masih membaca ayat yang sama. Famanallahu alaina wa waqana adzabas samum. Allah memberikan nikmat kepada kita dan menjaga kita dari azab yang pedih. Wa rawaina hadhil qissata, dan kami meriwayatkan kisah ini an Aisyah, dari begitu pula pernah dilakukan oleh Bunda Aisyah radhiyallahu anha, saudari dari Asma binti Abi Bakar. Kemudian waraddada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Ibnu Mas'ud juga mengulang-ulang sebuah ayat, Rabbi zidni ilma. Ya Rabb, ya Tuhan, tambahkan kepadaku ilmu. Dan kita kenal Ibnu Mas'ud adalah salah seorang ulama dari kalangan sahabat. Karena para sahabat itu juga nanti mereka berbeda-beda karakter dan kekhasannya. Kita mengenal Khulafaur Rasyidin, mereka para khalifah, mereka para pemimpin. Kita mengenal para panglima-panglima perang dalam Islam. Ada Khalid bin Walid, ada Ja'far bin Abi Thalib, ada Hamzah dan semisalnya. Dan kita mengenal ada ulama. Di antaranya adalah Abdullah bin Mas'ud. Maka itu sangat selaras ketika beliau mengulang-ulang ayat ini. Rabbi zidni ilma. Ya Rabb, tambahkan kepadaku ilmu.
Dan Allah tidak pernah menyuruh kepada Nabi Muhammad dalam ayat ini minta tambahan apapun di dunia ini kecuali satu hal ini, yakni minta ditambahkan kepada kita ilmu. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, yang biasa kita baca sebelum kita belajar. Waraddada Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair mengulang-ulang sebuah ayat, wattaqu yauman turja'una fihi ilallah. Dan takutlah kepada sebuah hari di mana kalian akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni pada hari kiamat. Baik itu kiamat sughra ketika kita masing-masing selesai di dunia ini meninggal, atau bahkan kiamat kubra, bukan hanya kita yang selesai tapi bahkan dunia alam raya ini pun selesai. Kita harus takut. Karena dan digambarkan betapa takutnya manusia ketika itu ya, dalam surat Az-Zalzalah dan dalam surat-surat yang lainnya. Maka Sa'id bin Jubair mengulang-ulang ayat ini. Wattaqu yauman turja'una fihi ila Allah. Tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Kemudian manusia akan diberikan, dibalas sesuai dengan apa yang dia perbuat. Tidak ada satupun dari mereka yang terzalimi. Waraddada aidan, Sa'id bin Jubair juga pernah mengulang-ulang sebuah ayat atau beberapa ayat yang lain ya. Fasawfa ya'lamun idzil aghlala fi a'naqihim was-salasilu yushabun. Kelak mereka akan mengetahui ketika belenggu diletakkan di atas leher mereka. Ini salah satu bentuk siksaan kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Sa'id bin Jubair sangat terkesan dengan ayat ini karena saking takutnya beliau terhadap Allah Subhanahu wa taala dan mengulang-ulang ayat ini. Fasawfa ya'lamun idzil aghlalu fi a'naqihim was-salasilu yushabun. Pernah juga beliau mengulang-ulang ayat yang lain pada surat Al-Infitar. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apa yang membuatmu tertipu daya oleh dunia dari mengingat kepada Rabb kalian Allah yang maha mulia? Terus diulang-ulang berkali-kali sampai tidak terhitung. Wa kana ad-dhahhak adalah ad-dhahhak idza tala qaulahu ta'ala, ketika membaca firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar ayat 16, lahum min fawqihim dhulal lahum min fawqihim dhulalum minan nar wa min tahtihim dhulal. Bagi mereka, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, di atas mereka ada berlapis-lapis siksaan. Wa min tahtihim dhulal. Begitupun demikian dari bawah mereka, mereka pun berlapis-lapis siksaan yang Allah berikan kepada mereka. Yuraddiduha ila sahri. Beliau Ad-Dhahhak mengulang-ulang ayat ini sampai waktu sahur. Nah, ini beberapa riwayat dari Nabi, dari para sahabat, dari para salafus saleh tentang bagaimana mereka mengulang-ulang satu ayat atau beberapa ayat saja, 2-3 ayat saja yang ringkas, yang singkat, saking mereka mentadabburinya. Dan kita seandainya mendapati 1-2 ayat yang sangat mengesankan kita, maka disunahkan juga kita mengulang-ulang ayat tersebut. Kenapa? Karena tidak semua ayat buat kita itu sama posisinya. Kadang ada 1-2 ayat yang buat kita lebih terkesan. Saya pribadi punya beberapa pengalaman yang berkesan dengan beberapa ayat atau beberapa surat. Salah satu yang saya sangat terkesan adalah misalnya saya sangat terkesan dengan akhir-akhir dari surat Al-Qasas. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innalladzi farada 'alaikal Qur'ana laradduka ila ma'ad
Qur rabbi a'lamu man jaa'a bil huda wa man huwa fi dhalalim mubin. Ayat ini sangat mendalam, terutama konteks ketika saya mendengarkan ayat ini. Ayat ini dibaca oleh seorang imam yang mengimami sholat Jumat saat terjadi aksi demonstrasi di Rabi'ah Al-Adawiyah 2000 berapa ya? 13 atau 2014, saya lupa itu. Ketika Presiden Mursi diturunkan, kemudian oleh para pendukungnya mereka tidak terima karena diturunkan dengan cara dikudeta ya. Akhirnya mereka aksi turun ke jalan menentang kudeta itu dan mereka berorasi di sana, bahkan sholat Jumat di sana. Sang imam membacakan itu, ayat itu. Apa artinya? Innalladzi farada 'alaikal Qur'an laradduka ila ma'ad. Sesungguhnya Allah yang menurunkan kepadamu Al-Qur'an akadnya. Muhammad, yakni janji Allah kepada Nabi ketika di Madinah, kelak suatu saat Nabi akan kembali kepada tempat di mana dulu dia berada. Dan itu dikabulkan dan benar gitu ya. Dibuktikan ketika terjadi Fathu Makkah. Nabi pulang ke Mekah yang dulu tanda kutip diusir ya. Dari Mekah itu dikucilkan. Hijrah ke Madinah, sebelumnya hijrah ke tempat yang lain-lain. Pulang dengan kepala tegak, bahkan pulang dengan mengislamkan seluruh penduduk Mekah saat itu. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Nah, ayat tadi dibaca oleh imam seolah-olah memberikan testimoni kepada Presiden Mursi saat itu. Wahai Presiden, sesungguhnya Allah yang menurunkan Al-Quran akan mengembalikanmu ke tempat semula yang layak bagimu. Dan tempat semula ini bisa bermakna dua. Yang pertama boleh jadi iya, boleh jadi enggak, yakni akan kembali ke kursi presiden. Itu doa mereka ya saat itu. Dan ini enggak terjadi sampai. Yang kedua terjadi yakni ketika beliau meninggal dalam keadaan syahid di penjara pemerintahan Mesir saat ini ya. Dan itulah tempat kembali yang selayaknya sebenarnya. Jadi sebagai orang beriman, ketika berjuang tidak ada kerugian. Mau kita mendapatkannya di dunia, ataupun tidak, yang pasti di akhirat insya Allah pasti akan didapatkan. Allah tidak akan menzalimi siapapun sekecil apapun kezalimannya. Nah, salah satu bentuk kesan saya adalah waktu itu saya hafalkan ayat itu dan saya praktekkan juga di sholat Jumat yang pas saya diberikan amanah dalam jadwal untuk mengimami di sebuah masjid sebagai bentuk solidaritas dukungan saya kepada saudara-saudara kita waktu itu di sana. Ala kulihal, pasti masing-masing kita punya ayat-ayat favorit, ayat-ayat di mana kita sangat terkesan. Boleh jadi kita sedang mendengarkan kajian, sang pemateri membahas ayat tersebut. Dan ketika kita melewati itu, pas tilawah biasa saja gitu ya, atau pas sholat barangkali kita membaca ayat itu, kita langsung terkesan. Boleh tuh diulang-ulang. Sampai kita puas, baru kita lanjutkan atau kita selesaikan sholat kita atau bacaan kita. Dan itu salah satu bentuk tadabbur atau bentuk latihan tadabbur. Kita ulang-ulang ayatnya, kita resapi, kita dalami, kita selami maknanya di balik ayat tersebut. Baik, kita teruskan pada pasal berikutnya dan kita atau saya minta tolong lagi kepada pembaca yang lain untuk membacakan pasal berikutnya. Silakan Ustazah Husna, boleh tolong tunjuk lagi yang lain. Fil bukai inda qiraatil Quran. Ya. Silakan. Oke, selanjutnya oleh Ustazah, nggak apa-apa ya, oleh Ustazah Eni Sumarni. Dipersilahkan Ustazah Eni. Atau yang udah kelihatan aja ya.
Ustazah Nanin Nuraini. Boleh Ustazah Nanin? Ya, sudah. Bismillah. Fil bukai 'inda qiraatil Qur'ani. Qad taqaddama fil faslainil mutaqaddimaini bayanu man yahmilu 'alal bukai fi halil qiraah. Wa huwa sifatul 'arifin wa syi'aru 'ibadillahis salihin. Qala Allah Ta'ala wa yakhirruna lil adhqani yabkuna wa yaziduhum khushu'a. Wa qad waradat fihi ahaditsu wa akhbarun wa atharun 'anis salafi katsirah. Famin zalika an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam iqra'ul Qur'ana wa baku fa in lam tabku fatabaku. Wa an lanjut Ustaz. Ya, silakan satu alinea lagi. Wa an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu annahu shalla bil jama'ati subha faqara'a surata Yusuf fabaka hatta salat dumu'uhu ala tarquwatihi. Baik, sampai situ saja. Hasbuk. Terima kasih Ustazah. Jazakillah khairan wa barakallahu fiik. Faslun, pasal baru fil bukai 'inda qiraatil Qur'an. Tentang menangis ketika membaca Al-Quran. Qad taqaddama fil faslainil mutaqaddimataini, sudah berlalu dan sudah kita bahas pada 2 pasal sebelumnya. Bayanu man yahmilu 'alal buka'i fi halil qiraah. Penjelasan tentang kejadian-kejadian orang-orang yang menangis ketika membaca Al-Quran, yakni pada bab tentang tadabbur dan tentang mengulang-ulang satu ayat untuk ditadaburi sampai mereka menangis, bahkan sampai mereka diantaranya ada yang pingsan gitu ya, pada bab yang pasal sebelumnya. Wa huwa sifatul arifin. Menangis ketika membaca Al-Quran itu adalah sifat orang-orang yang arif, orang-orang yang mengetahui agama ini dengan baik, mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan yakin, sehingga mereka ketika membaca Al-Quran meyakini itu adalah kalamullah yang ditujukan oleh Allah kepada dia. Wa syi'aru ibadillahis salihin, dan merupakan syiar hamba-hamba Allah yang saleh. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa yakhirruna lil adqani yabkuna wa yaziduhum khusyu'a. Dan mereka itu, orang-orang yang soleh, orang-orang yang beriman beramal soleh itu, menyungkurkan wajah mereka, seraya menangis, dan itu menambah kekhusyuan untuk mereka. Al-Isra 109. Waqad waradat fihi ahaditsu wa atharus salafi katsiratun. Banyak riwayat-riwayat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang bagaimana beliau menangis. Begitupun asar-asar dari para salafus saleh juga banyak yang menerangkan tentang itu. Baik anjuran atau bahkan praktek potret dari Nabi dan para salafus saleh menangis ketika membaca Al-Quran. Famin dzalika, di antara riwayat itu adalah anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, wabku, dan menangislah ketika membacanya. Fa'illam tabku fatabakau. Jika kamu tidak bisa menangis, maka berusahalah menangis. Dalam makna berusahalah kita mentadaburi ayat yang kita baca, kita pahami ayat yang kita baca, dan kita rasakan kalau ayat itu turun kepada kita. Kalau tentang kebaikan, tentang surga yang dijanjikan kepada kita, maka kita menangis terharu, menangis bahagia. Dan kalau yang turun atau yang kita baca adalah ayat-ayat azab, maka kita menangis ketakutan, menangis sedih. Betapa na'udzubillah min dzalik, semoga kita tidak termasuk orang-orang yang terancam dalam ayat tersebut. Wa an Umar bin Al-Khattab, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, annahu shalla bil jamaah. Suatu kali
beliau sholat jamaah as-subha, sholat subuh, faqara'a surata Yusuf, maka beliau membaca surat Yusuf, fabaka hatta salat dumu'uhu ala turquwatihi. Maka Umar bin Khattab ketika mengimami sholat tersebut membaca surat Yusuf dan beliau menangis sampai meneteslah, mengalirlah air matanya di pipinya. Banjir air mata beliau demi membaca surat Yusuf dalam sholat subuh tersebut. Wa fi riwayah annahu kana fi sholatil isya. Begitupun beliau juga pernah dalam riwayat lain melakukan hal yang sama, menangis ketika membaca Al-Quran hanya di sholat yang berbeda, yakni pada sholat isya. Fayadullu ala takririhi minhu, dan itu menunjukkan bahwasanya Umar bin Khattab adalah orang yang sangat sering menangis ketika membaca Al-Quran. Wa fi riwayah annahu baka hatta sami'u buka'ahu min wara'is sufuf. Dalam riwayat lain, beliau menangis ketika membaca Al-Quran dalam sholatnya, sampai orang-orang yang di belakang itu mendengar suara tangisan Umar bin Khattab. Bukan hanya di baris yang depan saja, tapi baris yang paling belakang di Masjid Nabawi saat itu mendengar. Artinya apa? Beliau nangisnya sesenggukan dengan nangis yang bersuara keras. Sehingga yang paling belakang sekalipun bisa mendengar suara tangisan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wa an Nabi Raja, dari Abu Raja, qala, ia berkata, Ra'aitu ibn Abbasin, aku melihat suatu hari Ibnu Abbas, wa tahta ainaihi mithlus syarraq, dan di bawah matanya itu seperti ada aliran sungai. Kenapa? Karena sering dilewati oleh air mata beliau ketika membaca Al-Quran dengan penuh tadabbur dan penghayatan. Al-bali minad dumu', karena dilewati oleh air mata yang sering beliau tumpahkan di bawah matanya tersebut. Sehingga nampak gitu ya. Dan itu hal yang alami gitu ya. Sebagaimana kita melihat sebagian orang yang banyak sujud, itu ada asar sujud di keningnya gitu ya. Agak kehitam-hitaman. Atau kalau bukan bagian tubuh misalnya, kalau laki-laki nih, di bagian celananya itu, di bagian lututnya biasanya lebih tipis dibanding dengan sekitarnya. Itu menunjukkan kalau itu sering dipakai buat sujud. Di lututnya itu. Nah, ada yang langsung ke anggota tubuhnya, kayak tadi. Termasuk Ibnu Abbas itu, nampak di wajahnya itu ada seperti anak sungai gitu ya, yang mengalir di bawah matanya, ke pipinya ke bawah gitu, yang biasa dilewati oleh air mata beliau ketika membaca Al-Quran. Wa Nabi Shalihin qala, dari Abu Shalih ia berkata, qadimana sun min ahli Yaman, manusia masyarakat dari Yaman mendatangi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, faja'alu yaqra'un al-Qur'an wa yabkun. Maka mereka ketika mendatangi Abu Bakar, mereka membaca Al-Quran dan mereka pun menangis. Faqala Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu, maka Abu Bakar mengatakan, hakadza kunna, demikianlah kami dahulu ketika membaca Al-Quran. Yakni sampai menangis saking tadabburnya terhadap apa yang dibaca. Wa an Hisham qala, dari Hisham ia berkata, rubbama sami'tu buka'a Muhammad ibn Sirin fil laili wa huwa fis shalah. Kadang aku mendengar tangisan Muhammad bin Sirin di waktu malam hari saat beliau salat dan membaca ayat-ayat Al-Qur'an. Wal atharu fi hadza katsiratun la yumkin hasruha wa fi ma asyarna ilaihi wa nabbahna alaihi kifayatun wallahu a'lam. Cerita-cerita tentang bagaimana para ulama, para salafus sholih mereka menangis ketika membaca Al-Quran sangat banyak, dan beberapa contoh yang tadi disebutkan tidak cukup oleh Imam Nawawi
beliau kutip di kitab At-Tibyan ini. Dan beliau menutup pasal ke-10 ini dengan sebuah qaul dari Imam Al-Ghazali, di mana beliau mengatakan al-buka'u mustahabbun ma'al qira'ati wa indaha. Menangis itu disunnahkan ketika membaca Al-Quran. Qala, lanjutkan, wa tariquhu, adapun caranya, fi tahsilihi, untuk mendapatkan suasana demikian itu, an yahdura fi qalbihil huzna, menghadirkan kesedihan dalam hati pembaca, kita semua, bi an yata'ammala ma fihi min at-tahdidi wal wa'id syadid. Kita merenungkan isi dari ayat-ayat tersebut. Kalau tentang kebaikan, tentang surga, maka kita menangis terharu. Kita menangis bahagia, semoga kita bisa masuk ke dalamnya. Dan sebaliknya, kalau tentang ancaman, maka kita menangis ketakutan, kesedihan, dan semoga kita dihindarkan dari yang diancamkan tersebut. Thumma yata'ammalu taqsirahu fi dzalik fa illam yahdurhu hazuna wa buka'u kama yahdurul khawas. Seandainya kita belum bisa menangis sebagaimana para salafus soleh dulu menangis ketika baca Quran, dan itu biasanya kita di level itu ya, fal yabki ala faqdi dzalika, maka kita menangislah karena kita kehilangan kesakralan yang mereka rasakan itu. Justru kita menangisi diri kita. Kenapa kita nggak bisa mengikuti mereka, khusyuknya, tadabburnya? Kita menangisi diri kita. Fa innahu min a'zamil masaibi. Karena sesungguhnya kita baca Quran kemudian kita tidak merasakan apapun dari yang kita baca, itu adalah salah satu musibah yang sangat besar. Maka kita menangis, ya Allah, kenapa aku tidak bisa menangis seperti mereka, ya Allah? Kenapa aku tidak merasakan keindahan Al-Quran sebagaimana yang dirasakan oleh orang-orang yang dulu sampai menangis? Itulah yang kita tangiskan, keadaan kita yang tidak bisa mencontoh mereka tersebut. Baik. Terakhir, kali ini saya akan bacakan satu pasal lagi ya, untuk menutup pertemuan hari ini insya Allah, dan saya langsung bacakan saja agar hemat waktunya. Wayan bagi an yurattila qiraatahu. Hendaklah seorang pembaca Quran membacanya dengan tartil. Tartil dalam makna membacanya pelan-pelan. Waqad ittafaqal ulama'u radhiyallahu anhum 'ala istihbabit tartil. Para ulama bersepakat bahwasanya disunahkan ketika baca Al-Quran, kita membacanya dengan tartil, dengan pelan-pelan. Mungkin kalau kita pernah belajar marotibut tilawah, itu kan ada 3 ya. Yang paling lambat, yang paling pelan ada tahqiq. Seperti kita sedang belajar mengajar tajwid. Guru mencontohkan, murid mengikuti dengan tahqiq. Bismillahirrahmanirrahim. Diikuti seperti itu. Kemudian ada yang lebih cepat dari tahqiq, namanya tadwir. Seperti bacaan dalam salat. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lebih cepat daripada yang pertama. Yang ketiga ada hadar, yang paling cepat. Biasanya digunakan untuk memurajaah hafalan kita agar selesai. Atau kalau kita mengimami tarawih di masjid-masjid kampung, maka harus pakai hadar ya. Bahkan kita sambung-sambung ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin, dan seterusnya. Nah, maka yang dimaksud di sini adalah disunahkan kita membacanya pelan-pelan, itu di level tahqiq atau di level tadwir, yakni pertengahan, terutama yang pertengahan ini. Nah, kalau yang tahqiq di forum yang khusus ya, forum belajar mengajar, maka disunahkan kita seperti itu, sesuai dengan keadaannya. Oleh karena itu, wahai para penghafal Quran di Hufaz Online, meskipun kita punya target untuk memurajaah hafalan kita,
saya mengajak kita tidak meninggalkan bacaan yang tartil seperti ini. Bacaan yang tadwir, bahkan yang tahqiq. Jadi ada satu hari di mana kita dalam sehari semalam satu waktu di mana kita mengkhususkan bacaan tadwir, bahkan bacaan tahqiq, yang berarti kita masih belajar mengajar dengan guru ya, atau masih mengajarkan apa yang kita miliki kepada murid. Karena itu disunahkan. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Warattilil Qur'ana tartila," dan bacalah Al-Qur'an dengan tartil, dalam makna dengan pelan-pelan. Wa thabata an Ummi Salamah radhiyallahu anha, dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, ia berkata, annaha na'atat qira'at Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mensifati bacaan Al-Qur'annya Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti apa? Qira'atan mufassaratan harfan. Bacaan yang terperinci huruf demi huruf. Ini kalau kita terjemahkan sekarang, bacaan dengan tahqiq. Setiap hurufnya kena maksimal makhraj sifatnya, itu huruf per huruf gitu ya. Itulah bacaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang disifatkan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha. Wa an Muawiyah bin Qurrah an Abdillah bin Mughaffal radhiyallahu anhu qala, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma fathi Makkah, pada hari Fathu Makkah, ala naqatihi, di atas untanya, yaqra'u surat al-Fathi, membaca surat Al-Fatah, farajja'a fi qira'atihi, maka dia bacanya itu pelan-pelan dan sehingga tampak masing-masing hurufnya itu dengan fasih, sempurna sifat dan makharijul hurufnya. Rawahul Bukhari wa Muslim. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal. Ibnu Abbas meriwayatkan dan dia berkata, diriwayatkan dari beliau, tentang perbandingan antara orang yang membaca surat atau Al-Quran dengan cara pelan-pelan dan dengan cara cepat. Beliau mengatakan, la'an aqra'a suratan urattiluha, aku membaca satu surat di mana aku baca dengan pelan-pelan, ahabbu ilayya, lebih aku cintai, min an aqra'al Qur'ana kullahu, dibanding aku membaca seluruh Al-Quran dengan cara tidak tartil. Katakan, ada orang yang bisa menghatamkan Al-Quran, kalau hadir ya, dibaca cepat itu bisa 7,5 jam ada. Di YouTube ada, kalau nggak salah saya pernah tip juga kepada panitia, bagaimana orang menghatamkan Al-Quran dalam 7,5 jam dengan hadir gitu ya. Nah, bisa hatam 7,5 jam Al-Quran, kalau kita bandingkan dengan baca pelan-pelan dengan durasi yang sama 7,5 jam, dan baru mendapatkan katakan 7 surat atau 7 juz gitu ya. Maka menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau lebih suka yang pelan-pelan itu meskipun dapatnya sedikit. Dan kalau kita mau sitir hadis tentang, dulu kita pernah pelajari di bab pertama, tentang man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanah, barang siapa baca Al-Quran satu huruf saja maka baginya satu kebaikan, wal hasanatu bi'asyri amsalihha, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Biasanya kita memahaminya secara kuantitas, sehingga kita banyak-banyak baca Al-Quran, dan itu benar. Itu benar. Semakin banyak huruf kita baca, semakin banyak pahala kita dapatkan. Tetapi kadang luput. Selain banyak, kita tidak menafikan kualitas huruf yang kita baca. Tentu beda kualitas kita dengan misalnya para qurra, para imam-imam yang suaranya direkam, pasti beda hasanahnya. Katakan ya, hasanahnya kita katakan kalau dikonversi itu ke rupiah gitu ya, mungkin mereka itu adalah dolar. Hasanahnya kita itu rupiah,
Rp1, Rp10 buat dia $10. Itu beda kualitasnya kan. Ketika ditukar beda. Nah, oleh karena itu dalam makna ini maka Ibnu Abbas lebih mementingkan kualitas hasanah dibanding dengan kuantitas hasanah. Nah, ini betapa kita harus ada satu hari di mana kita membaca Al-Quran dengan tartil. Terutama minimal banget ketika setoran kepada musyrif-musyrifah guru-guru kita. Itu harus membaca dengan pelan, bahkan dengan tahqiq ya. Sebagian ustadz itu mewajibkan, termasuk saya, kalau ada yang mau setoran dengan saya, setorannya harus tahqiq. Harus pelan banget. Nggak boleh hadar setoran itu. Kalau murajaah boleh. Kenapa? Karena kalau kita bisa tahqiq, itu buat mempercepat tuh gampang. Tinggal nambah gas saja tuh. Nah, kalau naik motor tinggal tambah gigi ya. Kalau main 3 tinggal gas saja tuh. Jadi menambah kecepatan tempo bacaan tuh lebih mudah. Timbang kita mengerem. Susah kan? Orang-orang yang setorannya dengan hadar, dengan cepat, disuruh murotal, disuruh baca, suruh ngimamin sholat dengan santai, tidak bisa. Dia akan berantakan hafalannya. Kemudian wa'an Mujahid annahu su'ila an rajulaini qara'a ahaduhum al-Baqarah wa ala Imran. Dari Imam Mujahid, beliau ditanya tentang 2 orang. Salah satunya membaca Al-Baqarah dan Ali Imran. Wal akharul Baqarah wahdaha. Adapun orang yang kedua itu baca surat Al-Baqarah saja. Wa zamanuhuma wa ruku'uhuma wa sujuduhuma wa julusuhuma wahidun sawa. Dalam sholat itu ternyata durasinya sama. Rukuknya sama, sujudnya sama, duduknya sama. Yang satu baca Al-Baqarah saja, yang satu baca Al-Baqarah dan Ali Imran. Apakah mereka berdua sama? Ditanyakan kepada Imam Mujahid. Beliau menjawab, alladzi qara'a al-Baqarah wahdaha afdal. Yang membaca surat Al-Baqarah saja lebih utama. Kenapa? Karena dia mesti lebih tartil. Dia lebih pelan-pelan, dia lebih menghayati apa yang dibacanya. Nah, di sini afdal ya, lebih utama ya. Bukan benar, bukan salah. Dua-duanya benar. Tidak ada orang salah baca Quran. Tapi mana yang lebih utama? Lebih utama yang tartil meskipun lebih sedikit secara kuantitas. Bahkan yang berikut ini, waqad naha 'anil ifrati fil isra, dan dilarang berlebihan dalam kecepatan membaca Al-Quran. Wa yusammal hadh. Namanya adalah al-hadh. Al-hadh itu yang paling cepat setelah hadar. Sehingga tidak bisa lagi dibedakan. Kadang kita baca Al-Quran tuh nyegat akhir ayatnya aja gitu ya. Alhamdulillah gitu kan. Mungkin yang baca bisa baca, tapi yang nyimak tuh nggak bisa nyimak. Tahu-tahu sudah akhir ayat aja. Gitu kan. Kita nyegatnya di ujung ayat. Cegat sehingga kita nggak bisa menikmati apapun kecuali ya nyegat di akhir ayat aja, atau bahkan di akhir halaman kita cegat gitu kan. Bata an Abdullah bin Mas'udin anna rajulan qala lahu inni aqra'al mufassal fi raq'atin wahidah. Ibnu Mas'ud menceritakan ada seseorang laki-laki yang bercerita kepadanya bahwasanya dia mencurhatkan yang dibacanya ketika sholat. Dia membaca Al-Mufassal. Al-Mufassal itu antara surat Qaf sampai surat An-Nas menurut para ulama ya. Nanti ada sedikit perbedaan. Fi raq'atin wahidatin, pada satu rakaat. Faqala Abdullah bin Mas'ud, hadzan kahadzis syi'ri inna aqwaman yaqra'una al-Qur'an la yujawizu taraqiyahum walakin idza waqa'a fil qalbi farasakha fihi nafa'. Maka Ibnu Mas'ud mengecam orang tersebut. Bukan demikian cara baca Quran. Kemudian beliau mengecam dengan cara nyindir ya. Sesungguhnya banyak kaum yang baca Quran itu tidak melewati kerongkongannya. Artinya apa? Dia hanya sebatas di bibir saja. Apakah itu bagus atau tidak?
Nah, dari sisi bacaan, ya bagus namanya Al-Quran, tetapi bukan untuk itu Al-Quran diturunkan. Al-Quran diturunkan agar bisa sampai ke hati kita, sampai ke otak kita difahami, dan sampai ke seluruh anggota tubuh kita untuk kita amalkan. Bukan hanya di lidah saja, apalagi dibaca dengan sangat cepat, sehingga tidak lagi dapat terdengar apa yang dibacanya tersebut. Qala ulama wa tartilu mustahabbun litadabbur wa li ghairihi. Dan membaca dengan pelan itu disunnahkan baik untuk tadabbur maupun bukan untuk tadabbur. Yustahabbu tartilu lil ajamil ladzi la yafhamu ma'na. Kadang kita berpikir, kan baca pelan tuh Ustaz agar bisa ditadaburi buat orang yang bisa mengerti bahasa Arab. Nah, kalau kita kan nggak mengerti bahasa Arab, ngapain kita pelan-pelan bacanya? Maka dikatakan, bahkan untuk orang yang nggak paham maknanya sekalipun, tetap saja membaca dengan pelan itu adalah hal yang disunahkan. Kita nggak paham maknanya, nggak apa-apa. Karena selain tadabbur itu level berikutnya ya. Dengan kita pelan baca itu berarti kita sudah menyempurnakan huruf-hurufnya, harokat-harokatnya, tasdid-tasdidnya, itu nggak ketinggalan sama sekali dengan sempurna. Itu secara tajwid pasti dapat itu. Nah, adapun bagi yang sudah paham bahasa Arab, maka level berikutnya adalah dengan kita baca pelan, bisa untuk tadabbur. Kita bisa memahami makna Al-Quran kata per kata, sehingga kita bisa memahaminya dengan lebih baik lagi, dengan lebih sempurna. Di anna dzalika aqrabu ila tauqiri wal ihtiram. Karena dengan kita membaca dengan pelan-pelan itu bentuk penghormatan kita terhadap Al-Qur'an. Wa asyaddu ta'tsiran fil qalbi, dan itu lebih membekas, lebih mengesankan di hati kita. Bahkan seandainya kita nggak paham sekalipun, dengan izin Allah Subhanahu wa taala akan dibuat ayat itu membekas di hati kita. Secara hafalan akan membekas. Boleh jadi secara makna Allah akan berikan pemahaman melalui kita baca dengan tartil itu, meskipun kita boleh jadi nggak tahu bahasa Arab. Itulah hikmah kenapa kita disuruh untuk tartil. Demikian yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Kalau kita ringkas, maka hari ini kita membahas tentang disunahkan kita mengulang-ulang satu ayat dalam rangka tadabbur, disunahkan kita menangis ketika membaca Al-Quran, disunahkan kita membacanya dengan pelan-pelan. Dan kalau boleh saya menambahkan satu lagi, menyimpulkan tiga hal tersebut, tadabbur itu yang kita lakukan, dan kalau kita baca yang sudah di pasal-pasal tadi, maka bagaimana agar mereka bisa memahami Al-Quran? Saya menitipkan satu hal kepada teman-teman, seyogianya kita semua adalah orang-orang yang tidak lagi perlu terjemah Al-Quran. Dalam makna, ayo teman-teman semua yang sudah hafal, yang sudah fasih bacaannya, kita tingkatkan lagi interaksi kita dengan Al-Quran. Dengan tadabbur itu, kita tingkatkan bahasa Arab kita. Kita belajar bahasa Arab melalui Al-Quran dan untuk Al-Quran. Apa maknanya melalui? Ya kita baca terjemahnya melalui Al-Quran. Bahkan sekarang ada Quran berkata kita pelajari Al-Quran untuk belajar bahasa Arab. Nanti kalau kita sudah menguasai bahasa Arab, maka sebaliknya kita bisa memahami bahasa Arab, menguasai bahasa Arab dalam rangka untuk memahami Al-Quran. Kita bisa baca tafsir, kita bisa baca makalah-makalah para ulama, tadabbur mereka terhadap ayat-ayat yang mereka baca, sehingga itu menambah satu level lagi interaksi kita dengan Al-Quran, ini tadabbur. Dan mukjizat Al-Quran yang paling awal sebelum yang lain adalah dari bahasanya. Itu mengapa Al-Quran turun kepada bangsa Quraisy yang saat itu sedang sangat menggandrungi bahasa Arab. Sehingga mereka tiap tahun ada lomba puisi, lomba syair, yang dimana pemenangnya tuh dipasang di dinding Ka'bah. Ini kalau sekarang yang menang itu akan viral gitu. Semua orang akan tahu. Dan semua berlomba-lomba. Tapi Al-Quran turun kepada mereka. Dan yang ahli di antara mereka mengakui Al-Quran bukan perkataan Muhammad. Al-Quran bukan perkataan manusia. Ini adalah pasti ada pihak lain.
di mana orang-orang beriman mengatakan itu adalah firman atau perkataan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ayo teman-teman sekalian, kita sempurnakan interaksi kita dengan Al-Qur'an dengan memahami bahasa Al-Qur'an, yakni bahasa Arab, agar kita semakin beriman kepada Al-Qur'an, semakin merasakan ijaz kemukjizatan Al-Qur'an, dan semakin merasa makna-makna di balik ayat-ayat yang kita baca, sehingga kita menikmati interaksi kita ketika membaca Al-Qur'an. Allahu a'lam bishawab. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatian. Jazakumullahu khairan katsiran. Mohon maaf atas banyak kekhilafan. Saya kembalikan kepada MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah. Jazakumullah khairan Ustadz yang telah memberikan ilmunya yang Masya Allah bermanfaat sekali pastinya untuk kita semua ya. Oke, langsung saja kita masuk ke sesi tanya jawab ya Ustadz. Ada satu orang yang sudah bertanya di kolom chat. Saya bacakan. Bismillah, izin bertanya Ustadz. Pengalaman mondok di pesantren yang rata-rata membaca Al-Quran dengan bacaan hadar atau cepat lebih disukai, bahkan berlomba-lomba siapa paling cepat. Adakah tips atau kira-kira bagaimana menurut Ustadz agar saya selaku alumni santri bisa memberikan kontribusi tentang bacaan tadwir atau tarkik? Syukron Ustadz. Ya, baik Ustadz. Tadi pertanyaan yang sudah diterima. Baik. Fenomena itu memang fenomena yang umum di masyarakat kita ya. Mungkin juga masyarakat dunia Islam. Tapi setidaknya kita di Indonesia atau saya di Jawa gitu ya merasakan banyak sekali. Alhamdulillah kita syukuri lembaga-lembaga pesantren-pesantren yang mengajarkan Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, rumah-rumah tahfidz, pesantren-pesantren tahfidz gitu ya. Di mana memang untuk murojaah itu butuh hadar. Dan itu hal yang wajar dimaklumi. Karena kalau kita mau murojaah hafalan kita, bukan dengan hadar, itu nggak akan selesai. Kita kemarin bahas ya, ketika menghatamkan Quran, para sahabat itu umumnya rata-rata, mayoritas, 1 pekan selesai. Bayangkan, kalau dia adalah hafiz 30 juz, berarti sehari dia harus menghatamkan kurang lebih 4-5 juz. 4-5 juz. Sedangkan dia bukan orang yang pengangguran. Tapi dia juga punya aktivitas yang lain. Jadi pertama kita akui hadar bukan sesuatu yang buruk. Itu satu. Dan itu diakui dalam dunia tajwid, salah satu tempo bacaan adalah hadar. Terutama untuk murojaah, butuh hadar. Dimana kalau dengan yang tadwir, apalagi tahqiq, nggak mungkin selesai. Apa yang bisa kita berikan kontribusinya kepada mereka adalah, saya mengajak teman-teman yang sudah hafal Quran, yang sudah mutqin Al-Quran, yang sudah biasa murojaah dengan hadar. Tidak hanya itu interaksi kita dengan Al-Quran. Tidak hanya menyelesaikan murojaah kita. Itu iya betul, dan itu adalah pekerjaan yang besar. Menjaga Al-Quran itu pekerjaan yang besar. Sehingga harus dilakukan dengan hadar, oke. Tapi nggak hanya itu. Interaksi Al-Quran nggak boleh kita tinggalkan juga adalah tadabbur. Kita memahami maknanya, kita merasakan keindahan manisnya ayat-ayat Al-Quran, dan itu nggak akan dirasakan kecuali kalau kita membaca dengan pelan, dengan tartil, dengan tadwir. Sehingga mau tidak mau, meskipun kita harus menyelesaikan target murojaah kita yang katakan tadi 4-5 juz per hari, yang 24 jam ini, ada satu waktu di mana kita membaca dengan pelan. Tapi dipencet lagi enggak? Enggak apa-apa. Udah nyengit.
Baik. Jadi yang bisa diusulkan adalah boleh jadi ini akan lebih nyaman kalau kita yang memiliki lembaganya ya. Saya doakan yang bertanya ini punya lembaga, punya kekuasaan tanda kutip ya, punya suara, punya kebijakan sehingga bisa menentukan. Nah, kalau kita yang punya lembaganya, maka nanti kita programkan. Ada bacaan buat murojaah dengan hadar, ada satu hari itu satu waktu katakan 10 menit aja bahkan buat baca pelan. Buat kita bahas bahasa Arabnya, buat kita baca terjemahnya, buat kita baca tafsirnya. Itulah bacaan yang tartil tadi. Sehingga semuanya kena nih. Karena kebaikan-kebaikan itu nggak usah dipertentangkan ya. Kita kasih waktunya aja masing-masing. Dan itu bisa sekali insya Allah. Sekali lagi saya doakan yang tadi bertanya semoga punya kesempatan, punya lembaga yang dimana bisa diatur sendiri gitu ya. Kan kadang kalau kita ingin mengatur lembaga orang, bahkan itu almater sekalipun kita gitu ya, itu nggak semudah itu. Mesti banyak kepentingan-kepentingan, banyak isi kepala yang lain, tapi kalau kita yang punya kewenangan maka seperti itu. Atau sampaikan saja apa yang kita pahami, kita usulkan nggak masalah, tentu dengan cara yang baik ya. Allahu a'lam bishawab, kebaikan-kebaikan yang tadi semua itu kita kasih waktunya dan porsinya masing-masing saja sehingga tidak ketinggalan satupun. Murojaah terjaga, tapi memahami Al-Quran juga nggak kelewatan karena kita membacanya pelan-pelan dan bahkan kita sambung dengan belajar bahasa Arab, dengan kita baca pelan-pelan, kita pahami maknanya dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Allahu a'lam bishawab. Ya, alhamdulillah sudah terjawab ya. Ustazah Ulfi yang tadi bertanya, Masya Allah didoakan oleh Ustadz supaya punya lembaga sendiri ya. Amin, amin. Oke, karena waktu kita hampir selesai ya, 14.30 seharusnya udah tutup. Kita cukupkan dulu tanya jawab kita sampai di sini. Sebelumnya, syukron jazakumullah khairan Ustadz atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga kita semua bisa mengamalkan ya apa-apa yang telah diberikan tadi oleh Ustadz. Oke, selanjutnya saya akan menyampaikan info untuk seluruh peserta Hufaz online, juga para mentor yang mungkin udah lama nih nunggu-nunggu kapan program Hufaz online akan berjalan lagi ya. Oke, saya doang yang nunggu apa semuanya pada nunggu nih? Apa jangan-jangan karena udah kelamaan libur, udah males ya? Jangan sampai ya, nauzubillah min dzalik. Semoga semua teman-teman di sini nungguin kapan sih program HO tuh berjalan gitu ya. Oke, insya Allah akan segera berjalan gitu ya. Untuk seluruh peserta juga mentor diharapkan tetap memurojaah hafalan yang telah dihafal kepada ta'akhi gitu ya. Peserta masing-masing punya ta'akhi, mentor juga punya ta'akhi, tetap dijaga hafalannya jangan sampai hilang gitu ya karena liburan nggak merojaah jadi hilang. Oke, terima kasih juga kepada para manajemen HO yang telah menyiapkan pastinya ya program-program selanjutnya dengan sebaik mungkin, lagi dipersiapkan untuk kita semua agar berjalan dengan baik nantinya. Oke, baiklah, kita akhiri agenda kita pada siang hari ini dengan doa. Mari kita tundukkan kepala sejenak, kita angkat tangan. Oke. Insya Allah saya sendiri yang akan menutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim. 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 Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'al hujjatan lana la hujjatan 'alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna 'abiduk banu 'abidik banu imaik nawasina biyadik madin fina hukmuk
عدل ما فينا قضاؤك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب غمومنا وهمومنا اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى واجعلنا اللهم ممن يحلل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلو حق تلاوته واجعلنا ممن يقيم حدوده ولا تجعلنا ممن يضيع حروفه وحدوده اللهم اجعلنا وأولادنا وأهلنا للقرآن حفظه واجعلنا فيه من المنتفعين وإلى لذيذ خطابه مستمعين ولأوامره ونواهيه خاضعين وعند ختمه من الفائزين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Oke, sebelum berakhirnya acara, saya ucapkan jazakumullah khairan kepada seluruh pihak yang telah mendukung acara hari ini, tim manajemen HO, para mentor, dan sponsor utama yaitu Kampung Peradaban, Lembaga Training PPA, Yayasan Abuliyatama Indonesia, One Quran Institute, agen member dan konsumen Ewa Gold di seluruh Indonesia dan luar negeri. Semoga keberkahan senantiasa membersamai para donatur. Semoga ayat demi ayat yang para peserta hafalkan dapat mengalir pahalanya kepada seluruh donatur dimanapun berada dan menjadi wasilah keberkahan usaha para donatur dan menjadi jalan pembuka mudahnya para donatur dalam menghafal dan mengamalkan Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Ya, sekian dari saya. Mohon maaf selaku MC apabila ada kata-kata yang salah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Jadi para penghafal Quran tak semudah membalikan tangan, penuh perjuangan, butuh pengorbanan, ketekunan.